Shalom saudara-saudara, mari bersemangat memelihara iman ya. Iman hanya dapat dipelihara dengan firman Tuhan. Dan ketika kita tahu apa yang kita simpan di pikiran kita itu ternyata berlawanan dengan firman Tuhan, maka segeralah membuangnya, melepaskannya, dan menggantinya dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman itu. Sebagaimana halnya dengan saat teduh kita hari ini dari Yehezkiel 20. Kisah Yehezkiel 20 ini adalah kisah di mana bangsa Yehuda yang adalah umat Allah sudah berada dalam pembuangan di Babel. Kisah itu kira-kira terjadi tanggal 10 bulan kelima tahun ke-7 setelah berada di pembuangan Babel, kira-kira tahun 590 sebelum Masehi. Sementara dialog dan kisah yang dipercakapkan itu adalah kisah bagaimana umat Allah pertama-tama yang dibebaskan dari perbudakan Mesir. Peristiwa pembebasan umat Allah dari perbudakan Mesir diperkirakan terjadi sekitar tahun 1313 sebelum Masehi. Jadi jarak sejarah yang diperbincangkan sekitar 723 tahun. Betapa panjang dan lamanya sejarah umat Allah itu. Dan jika kita tidak membacanya melalui kitab Nabi Yehezkiel 20 ini, maka kita tidak akan tahu bagaimana Allah telah memperlakukan umatnya itu. Sekarang mari kita menelisiknya dengan seksama sambil membawa pola itu dalam diri kita. Agar kita tidak lagi jumawa atau bahkan ternyata berada dalam pola kejahatan yang sama. Tetapi Allah seolah-olah mendiamkan atau acuh tak acuh dengan kejahatan yang terus-menerus kita lakukan. Jadi sekarang yang pertama-tama mari kita pelajari ya. Tuhan Allah menceritakan betapa jahatnya umat Allah sejak mereka dalam perbudakan Mesir. Umat Allah bobrok sekali. Mereka telah berasimilasi dengan penduduk Mesir, bahkan dengan kepercayaan bangsa Mesir. Umat Allah menyukai atau mencintai patung-patung Mesir dan menyembah dewa-dewa Mesir. Tuhan Allah telah memerintahkan untuk membuang patung-patung itu dan menyuruhnya untuk tidak lagi menyembah berhala Mesir. Tetapi ternyata mereka tetap melakukannya. Apakah Tuhan Allah batal untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir? Tidak loh saudara. Allah tidak membatalkan rencananya untuk membebaskan umatnya sekalipun mereka jahat. Tahukah saudara apa yang Allah pikirkan mengenai umat itu? Tuhan menguraikan sikapnya terhadap umat itu dalam ayat 7-8. Begini firman Tuhan. Kusuruh mereka membuang patung-patung menjijikkan yang mereka sukai itu, dan kularang mereka menajiskan diri dengan menyembah berhala-berhala dari Mesir. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Tetapi mereka melawan aku dan tidak mau mendengarkan aku. Mereka tidak mau membuang patung-patung yang menjijikkan itu dan juga tidak mau berhenti menyembah berhala-berhala Mesir. Pada waktu mereka masih di sana, aku sudah siap hendak melepaskan kemarahanku terhadap mereka. Tetapi aku tidak melakukannya supaya namaku jangan dihina oleh bangsa-bangsa di tempat mereka berada. Sebab di depan bangsa-bangsa itu aku telah mengumumkan bahwa bangsa Israel akan kubawa keluar dari Mesir. Jadi saudara, bukan karena orang per orang atau komunitas umat yang menjadi pertimbangan Allah. Sehingga sekalipun umat itu jahat dan bobrok adanya, sehingga tetap dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tetapi karena nama Allah sendiri yang mengatakan, tetapi aku tidak melakukannya supaya namaku jangan dihina oleh bangsa-bangsa di tempat mereka berada. Apakah saudara mulai ngeh di sini? Mulai paham? Bukan karena teriakan atau jeritan umat yang sangat kencang, maka Tuhan bertindak membebaskan, bukan. Tapi alasan utamanya adalah karena nama Allah sendiri. Tetapi aku tidak melakukannya supaya namaku jangan dihina oleh bangsa-bangsa di tempat mereka berada. Lalu yang kedua, umat Allah akhirnya dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dibawanya bangsa itu melalui perjalanan padang gurun. Hampir 2 tahun mereka berhenti di padang gurun, tempatnya di Gunung Sinai. Untuk apa? Ini yang Tuhan katakan. Di sana kuberikan kepada mereka perintah-perintahku dan kuajarkan hukum-hukumku yang harus mereka taati.
sebab orang yang menaatinya akan tetap hidup. Sebab itu di padang pasir itu aku sudah siap hendak melepaskan amukan kemarahanku terhadap mereka dan membinasakan mereka. Tetapi aku tidak melakukannya demi kehormatan namaku, supaya namaku jangan dihina oleh bangsa-bangsa yang melihat aku membawa Israel keluar dari Mesir. Kusuruh mereka menghormati hari Sabat sebagai tanda perjanjianku dengan mereka, untuk mengingatkan mereka bahwa aku Tuhan telah mengkhususkan mereka untukku. Tetapi di padang pasir itu juga mereka melawan aku. Mereka melanggar perintah-perintahku dan menolak hukum-hukumku yang menjamin bahwa orang yang menaatinya tetap hidup. Mereka sangat mencemarkan hari Sabat. Sebab itu di padang pasir itu aku sudah siap hendak melepaskan amukan kemarahanku terhadap mereka dan membinasakan mereka. Sekali lagi banyak alasan yang bisa Allah gunakan untuk membinasakan umatnya, untuk menghancurkan komunitas umat, tapi Allah tidak melakukannya. Memang orang-orang yang terlibat langsung dalam pemberontakan, akhirnya mayatnya berhamparan di padang gurun itu. Tetapi komunitas umat tidaklah dimusnahkannya. Tahukah saudara, apa alasan Tuhan Allah tidak menghancurkan komunitas umat yang jahat itu? Ini jawaban Tuhan Allah yang dicatat setelah 723 tahun baru diungkapkan lewat kitab Nabi Yeskiel. Ancaman itu kuucapkan oleh karena mereka mengabaikan perintah-perintahku, melanggar hukum-hukumku, dan menajiskan hari Sabat. Mereka lebih suka menyembah berhala-berhala mereka, tetapi kemudian aku kasihan kepada mereka sehingga mereka tidak jadi kubunuh di padang pasir itu. Ternyata alasan terbesar bagi diri Allah atas umat yang jahat itu adalah karena belas kasihannya yang melampaui kejahatan umatnya. Mari kita renungkan baik-baik. Apa yang Allah perbuat atas umatnya sejak zaman lampau itu? Tuhan berkata, tetapi kemudian aku kasihan kepada mereka sehingga mereka tidak jadi kubunuh di padang pasir itu. Belas kasihan Allah lebih besar dari kejahatan dan pemberontakan umatnya. Komunitas umat masih tetap ada sampai sekarang yang lebih kita kenal dengan gereja. Gereja ada karena belas kasihan Allah. Yang ketiga, generasi telah berganti dengan generasi yang baru. Angkatan terdahulu yaitu angkatan tua telah tiada. Komunitas umat telah berganti dengan generasi yang baru yang muda-muda. Sebagaimana gereja saat ini, banyak orang mengharapkan pada generasi muda. Coba saja dengar alasan mereka yang sudah berusia lanjut ketika menolak untuk dicalonkan menjadi penatua. Kan mereka bilang begini, yang muda-muda aja, saya sudah tua, wis gak bisa cepet lagi. Saya sering mendengar seperti itu. Artinya apa? Artinya berharap kepada orang-orang muda. Mari kita perhatikan harapan kepada orang-orang muda yang pernah terjadi di zaman umat Allah mula-mula. Ini kata Tuhan Allah. Tetapi angkatan muda itu pun membandel terhadap aku. Mereka melanggar hukum-hukumku dan mengabaikan perintah-perintahku yang menjamin bahwa orang yang menaatinya tetap hidup. Mereka mencemarkan hari Sabat. Sebab itu aku sudah siap hendak melepaskan amukan kemarahanku terhadap mereka di padang pasir itu dan membunuh mereka semua. Tetapi aku tidak melakukannya, supaya namaku jangan dihina oleh bangsa-bangsa yang melihat aku membawa Israel keluar dari Mesir. Jadi, mengapa Allah tidak jadi melepaskan amukan kemarahan yang dahsyat di padang gurun itu? Alasannya adalah karena nama Allah sendiri yang mengatakan begini, tetapi aku tidak melakukannya supaya namaku jangan dihina oleh bangsa-bangsa yang melihat aku membawa Israel keluar dari Mesir. Sekarang mari kita teliti lebih dalam lagi. Yang dikisahkan di atas adalah umat Allah yang mula-mula. Allah seringkali murka tetapi tidak sampai membinasakan komunitas umatnya. Itu karena nama Allah sendiri dan karena belas kasihannya yang besar. Apakah umat di zaman Nabi Yeskiel sudah menjadi lebih baik dari yang dulu? Dari 723 tahun yang lalu? Ternyata tidak. Polanya sama, kejahatannya sama. Ini kata Tuhan. Mengapa kamu melakukan dosa-dosa seperti yang dilakukan nenek moyangmu?
Seperti mereka, kamu juga mengikuti berhala-berhala yang menjijikkan itu. Bahkan sampai hari ini pun kamu menajiskan diri dengan membawa persembahan dan membakar anak-anakmu sebagai korban kepada berhala-berhala. Lalu masih beranikah kamu meminta petunjuk daripadaku? Demi aku Allah yang hidup, Tuhan yang maha tinggi, kamu tidak kuizinkan meminta petunjuk daripadaku. Kamu ingin menyamai bangsa-bangsa lain dan penduduk negeri-negeri lain yang menyembah pohon dan batu, tetapi keinginanmu itu tidak akan tercapai. Bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Gereja di masa sekarang, apakah sudah lebih baik? Apakah gereja sudah mengikuti Tuhan sepenuh hati? Saudara-saudaralah yang bisa menjawabnya. Tetapi kalau kita menyadarinya, mengapa Tuhan tidak memusnahkan gerejanya? Itu karena belas kasihan yang besar dan karena nama Allah sendiri. Semoga kita semua disadarkan lalu mengabdi kepadanya dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Keisa Lau Jayin. Kiranya Allah menyentuh hatimu, memberikanmu hati yang ingin mengenal Allah lebih dalam, sehingga engkau menyembah Allah yang maha hidup. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan mengetahui rahasia mengapa Allah tidak memusnahkan umat-Mu yang jahat. Itu karena dirimu sendiri, namamu, dan karena besarnya kasih sayangmu. Tuhan, terima kasih kami termasuk orang-orang yang Kau cintai oleh karena namamu besar di muka bumi ini. Berdoa untuk Keisa Lau Jayin yang berulang tahun hari ini, karuniai iman untuk mempercayai Allah dengan segenap hati, mengenal Engkau dengan benar. Menyerahkan untuk peringatan Pentakosta pada kebaktian minggu besok, Tuhan biarlah jemaat Tuhan antusias benar-benar mempersiapkan diri untuk menerima undangan Allah. Kami mendoakan juga untuk orang-orang yang bertekun dalam kesalehan dan mengabdi kepada Allah dengan sepenuh hati, sehingga terus digerakkan oleh Roh Kudus mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan gerejawi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.